Kisah Hikmah. Kisah Al-Mubarak. Al-Mubarak adalah ayah dari Ibnul Mubarak yang terkenal Abdullah Ibnul Mubarak Al-Hanzali, seorang ahli hadis yang dia adalah seorang ulama jarang seperti dia ya. Kenapa? Kata para ulama karena terkumpul kepada dia berbagai macam kebaikan. Ya, dia adalah seorang mujahid, seorang alim ulama, seorang ahli hadis, seorang yang sangat dermawan, dan ini jarang ada ulama seperti dia. Inilah Abdullah Ibn Mubarak, sangat rajin bersedekah. Di samping itu ternyata dia hidupnya zuhud. Di samping itu ternyata dia seorang alim. Di samping itu ternyata dia ahli ibadah. Di samping itu ya, dia ternyata sangat rajin bersedekah. Terkumpul banyak kemuliaan pada Abdullah Ibn Mubarak. Siapakah bapaknya Al-Mubarak? Abdullah bin Al-Mubarak. Bapaknya Al-Mubarak dahulu adalah seorang budak. Ya. Ada yang mengatakan dari Turkiya. Ya, dia budak. Namun dia dibebaskan oleh majikannya. Bagaimana ceritanya? Kok bisa dia dibebaskan oleh majikannya? Dia bekerja sebagai seorang pekerja di seorang pemilik kebun. Ya. Maka suatu hari pemilik kebun datang bersama teman-temannya dalam pergi ke kebunnya. Di situ ada Al-Mubarak, bapaknya Ibnul Mubarak, sedang bekerja. Kemudian sang pemilik kebun berkata kepada Al-Mubarak, kata dia, datangkanlah kepada kami, bawakan kepada kami delima-delima yang manis. Maka dia pun mengambil beberapa delima. Dibawakan, diberikan kepada pemilik kebun dan teman-temannya. Kemudian di antara delima-delima tersebut ternyata ada yang kecut dan ada yang rusak. Ketika mereka makan, buka, loh ini kok kecut, dan ada yang rusak. Maka akhirnya pemilik kebun marah sama dia. Dia mengatakan, apa kau tidak bisa bedakan mana manis, mana yang kecut? Kenapa? Saya kan tadi minta yang manis, kenapa kau bawakan yang kecut? Kau tidak bisa bedakan antara delima yang manis dan delima yang kecut? Maka Al-Mubarak berkata, engkau belum izinkan aku untuk makan dari buah delima, sehingga aku tidak bisa bedakan mana yang manis dan mana yang kecut. Maka heranlah pemilik kebun. Ya, namanya penjaga kebun ya harusnya makan bebas aja. Tapi karena dia belum diizinkan untuk makan, maka dia hidangkan delima tanpa membedakan manis, mana yang manis dan mana yang kecut. Maka mendengar perkataan Al-Mubarak, maka pemilik kebun pun kaget dan dia berkata, kau sudah lama menjaga kebun ini, kau tidak pernah makan sama sekali. Dia kayak kurang percaya, seakan-akan Al-Mubarak sedang menipunya. Akhirnya dia bertanya-tanya kepada tetangga-tetangganya yang mengenal Al-Mubarak dan mereka mengabarkan memang dia tidak pernah makan dari kebun sama sekali karena tidak pernah diizinkan ya. Mereka berkata dia sejak datang ke kebun, kerja di kebun tidak pernah makan satu butir buah delima sama sekali. Maka akhirnya pemilik kebun pun kagum dengan akhlak dari Al-Mubarak tersebut. Kemudian dia berkata kepada Al-Mubarak yang sedang bekerja kepada dia, berkata, saya tidak punya putri kecuali satu orang. Menurut kamu kepada siapa aku nikahkan putriku? Maka apa kata Al-Mubarak? Adapun orang-orang Yahudi mereka menikah karena harta. Orang-orang Nasara menikah karena kecantikan. Orang-orang Arab menikah karena melihat nasab dan kedudukan. Orang-orang Islam menikah karena takwa. Maka akhirnya pemilik kebun ini berkata, aku tidak melihat orang yang lebih bertakwa dari engkau, wahai Al-Mubarak. Maka dia pun nikahkan putrinya dengan Al-Mubarak. Maka lihatlah ya, bayangkan Al-Mubarak dia tidak mau makan makanan yang haram. Jangankan yang haram, yang syubhat. Padahal kita tahu namanya urf masyarakat, namanya penjaga kebun ya boleh makan dong. Boleh lah, apalagi kalau sudah jatuh. Tapi karena dia tidak pernah diizinkan bertahun-tahun, dia tidak pernah makan sama sekali. Dia tidak sedang menghalangi perutnya dimasuki oleh hasil yang haram. Dia tidak sedang menghalangi perutnya dimasuki dari hasil yang riba, hasil menipu, hasil korupsi. Tidak. Bahkan hasil yang syubhat. Yang sebenarnya diizinkan oleh sang pemilik kebun. Tapi dia warok, dia khawatir ini masalah. Karena pemilik kebun tidak pernah mengizinkan. Akhirnya gara-gara satu butir tidak dia makan. Apa yang Allah berikan kepada dia? Allah berikan kepada dia bahkan sang pemilik kebun dan putrinya dan sak kebun-kebunnya. Bayangkan. Dan inilah man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan suatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan gantikan dengan lebih baik. Maka akhirnya dia punya anak yang sangat luar biasa. Itulah Abdullah Ibnul Mubarak, seorang alim yang zahid, yang mujahid, yang sangat dermawan, yang sangat soleh, abid, sangat rajin ibadah. Tidak heran karena bapaknya ternyata adalah orang yang hebat.